mendoakan itu kembali. Oh, ini tentang mendoakan perempuan tadi ya? Bukan, perempuan tadi mendoakan judul lagi. Oh, ini si perempuan itu merasa yang berdua terus ini ketika Tuhan udah pertemukan, tapi dalam benak pikirannya itu si perempuan yang tadi berdua ini berpikir bahwa Tuhan itu jahat gitulah istilahnya ya, dengan kata halusnya gitu. Jadi males gitu toh si perempuan itu. Kalau saran aku sih buat si perempuan yang tadi itu, sebenarnya kalau jumpa kami paling aku bilang kayak gini, ketika perempuan, apa sih sebenarnya tujuan kita berdoa buat pasangan kita? Kalau memang tujuannya tujuan si perempuan ini mendoakan pasangannya hanya untuk memenuhi apa ya, untuk memenuhi kekurangannya atau ingin menutupi kesehariannya atau menutupi rasa sepinya atau rasa apa ya, rasa-rasa yang apa namanya ya, hari-harinya yang mungkin penat atau capek, biar adanya sebagai motivasi. Kalau hanya sampai di batas itu, ya saya rasa bahwa si perempuan tadi yang berdua itu hanya memenuhi bagaimana Tuhan ingin memenuhi keinginannya dia saja, kedagingannya dia saja gitu, rasa kesepiannya biar dipuaskan gitu. Tapi kalau aku jumpa sama dia, paling aku bilang kayak gini, coba alami satu kasih yang tidak pernah bisa diberikan oleh kasih daripada manusia itu sendiri gitu. Pernah nggak perempuan ini mengalami suatu jamahan Tuhan, atau pernah nggak perempuan ini mendapatkan kasih Tuhan yang sempurna sehingga ketika dia udah mendapatkan kasih tersebut, kasih Tuhan itu, maka saya rasa dia tidak akan menggebu-gebu lagi untuk berdoa tentang pasangannya, sebab dia tahu bahwa Tuhan itu pastinya sudah memberikan atau menyediakan pasangan yang terbaik dengan versinya Tuhan gitu. Tinggal bagaimana perempuan ini menjalani kehidupannya, bagaimana perempuan ini tetap berjalan bersama Tuhan, menjalani kesehariannya dengan hati yang gembira, dengan sukacita setiap harinya. Maka otomatis saya rasa pun laki-laki menyukai hal-hal seperti ini gitu. Itu sih doa saya buat si perempuan yang tadi gitu. Itu mana lo? Simpelnya gini toh, untuk perempuan yang tadi yang berdoa, lakukan bagiannya si perempuan, melakukan bagiannya si perempuan, Tuhan akan melakukan bagiannya, itu aja. Kalau sudah si perempuan tadi melakukan bagiannya dia, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuknya si perempuan ini, gitu. Karena seperti yang firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tidak hanya jasmani itu berkat-berkat Tuhan ditambahkan, embel-embel jodoh pun Tuhan kasih. Yang penting utama, carilah dulu kerajaan Allah maka dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi intinya lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu aja kuncinya. Oke. Thank you. Pak itu nggak puas menurut ini perasaan di pas saat itu noda tuh nomor tanyanya. Apa? Pas saat itu nomor tanyanya ini kalau saya jujur matanya pas sampai. Pas hati. Asal kan. Bukan kali, Pak. Itu nam tengyangi di Medan do sonari. Oh, asal hutangnya kutong. Tanya koma. Aku kan di Medan. Ala jono kami kan. Habis naik. Cukup Baga dua cara penyusunan kata-kata ya, cocok guru deh itu itu aku. Aku kan cerita tentang si perempuan tadi. iya makanya. Aduh. Oke dong kada kudu teh.
Oh, itu Skyly. Neng makatai lain. Katangan. Alo admin, buka jo mute neon. Maka tangan si Skylim ini. Ala Batak do Cina do campuran. Ya, silakan itu. Oke, pertama sekali salam kenal karena aku anak baru di Telegram ini. Siap, salam kenal. Oh, Salam. Nama saya Doan. Aku hanya nanya gini. Menurut kalian akhir dari perjodohan itu apa? Kalau teman-teman katakan, abang di sini, kakak di sini mengatakan akhir dari perjodohan adalah pernikahan, aku kembali bertanya. Kita tahu zaman sekarang banyak sekali pernikahan itu perceraian terjadi. Nah, berarti kalau dikatakan pernikahan adalah akhir dari perjodohan, aku kurang setuju di situ. Kenapa mereka dikatakan sudah berjodoh tapi akhirnya mereka memilih untuk berpisah? Kan begitu. Apalagi mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk sehati, sepikir, sejiwa, seraga dan serumah, bahkan sebadan, kata kasarnya di situ. Tapi kenapa mereka berpikir untuk harus berpisah? Itu dia. Apakah Tuhan salah letakkan jodoh? Apakah Tuhan salah memilih jodoh kepada mereka? Apalagi kalau dalam kekristenan bahwasannya, apalagi Bang Rex itu kuliah teologi ya, dikatakan bahwasannya pernikahan itu tidak boleh dilepaskan kecuali kematian. Begitu. Apakah dengan permasalahan seperti itu Tuhan harus membuat salah satu dari mereka untuk meninggal untuk mengatakan bahwasannya itu ternyata, atau Tuhan mau mengatakan, oh ternyata aku salah memilih jodoh untukmu? Itu gimana ceritanya itu? Tidak ada perjuangan terakhir daripada perceraian gitu ya. Kenapa orang Kristen banyak yang bercerai karena sesuatu hal gitu ya? Itu karena masalah. Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas ya, kehendak bebas untuk memilih. Nah, kalau sudah Tuhan tetapkan jodoh kita itu, contohnya nih, Tuhan tetapkan jodoh sama itu si Happy ini. Nah, kami berjodoh, kami menikah. Nah, satu ketika ada masalah dalam rumah tangga kami. Nah, percecokan sehingga menimbulkan untuk berakhir di perceraian. Itu kan manusiawi kami, keegoisan kami. Kalau salah satu kami di dalam rumah tangga kami ada mengalah gitu ya, nggak mungkin kami berakhir di pada perceraian. Nah, kembali kepada kehendak bebas tadi yang Tuhan kasih kepada manusia, yaitu free will, untuk kehendak bebas untuk memilih. Nah, memilih untuk bercerai atau memilih untuk bertahan. Nah, ini yang harus kita pegang. Kalau sudah Tuhan kasih kita jodoh, Tuhan kasih kita itu memang pasangan kita, ya kita pertahankan. Nah, itu dari kehendak bebas tadi. Nah, saya akan memilih kehendak bebas saya untuk tetap bertahan supaya saya tidak berakhir di dalam perceraian. Nah, bukan soal masalah saya kuliah di teologi, bukan soal saya kuliah di pendeta. Walaupun aku kaum awam, orang percaya tapi tidak di dalam teologi, saya akan tetap memilih bertahan. Karena apa? Saya orang yang percaya. Saya tahu karena Tuhan, apa yang sudah Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan manusia kecuali maut. Nah, itu saya pegang teguh ya. Ketika diberkati di gereja, Tuhan kasih perintah, Tuhan pendeta ngasih bilang gitu kan, apa yang sudah Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan manusia kecuali maut. Itu yang pendeta bilang. Nah, itu akan saya pegang kokoh. Apapun masalah dalam rumah tangga saya, apapun di dalam apa istilahnya, masalah-masalah, problem-problema apapun, sebesar apapun itu, saya berusaha untuk bertahan. Nah, jadi bertahan dalam menyelesaikannya supaya rumah tangga saya tidak berakhir di dalam perceraian. Sebenarnya bukan Tuhan nggak salah menempatkan jodoh, tidak salah meletakkan jodoh ke kita. Tuhan itu nggak mungkin salah ya. Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Kembali kepada manusianya, kembali kepada ciptaannya tadi. Karena Tuhan kasih kehendak bebas. Contohnya saja Adam, Tuhan kasih dia jodoh yang terbaik, yaitu Hawa. Nah, apakah Tuhan salah menempatkan Hawa di sisinya Adam ketika Hawa menawarkan dia buah yang Tuhan larang untuk dimakan? Nah, berarti Tuhan salah dong menempatkan Hawa di sisinya, sedangkan dia memberikan
makanan buah itu yang terlarang itu kepada Adam, sehingga Adam juga jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah Tuhan salah menempatkan Hawa? Tidak kan? Tidak mungkin Tuhan salah menempatkan Hawa. Nah, kembali kepada kehendak bebas tadi. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa, kepada kita juga. Nah, kehendak bebasnya apa? Kalau si Adam memilih kehendak bebas tidak memakan, tidak memilih untuk dimakan, itu tidak akan berdosa. Tapi karena dia memilih kehendak bebas itu tadi, sehingga dia terhasut oleh si iblis. Ya, si iblis untuk memakan juga, dan mereka saling salah menyalahkan satu dengan yang lain ya. Makanya ada kambing hitam namanya. Karena ini loh si Hawa ngasih saya. Ini si Hawa berkata, ini loh si ular ngasih ke saya. Nah, jadi ada saling menyalahkan. Itulah namanya kehendak bebas. Jadi Tuhan tidak pernah menyalahkan kita berjodoh sama siapa. Kalau Tuhan bilang ini jodohmu, udah itu pasti jodoh kita. Tuhan kasih itu yang sudah terbaik. Tapi di dalam realita kehidupan sehari-hari ini banyak kali masalah-masalah, problem-problem yang harus kita selesaikan. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan itu kembali kepada kedua pasangan tadi. Nah, disitulah kita menunjukkan karakter emosional kedewasaan kita. Tadi tips memilih pasangan tadi, karakter tadi. Disitulah menunjukkan kedewasaan kita. Kalau kita sudah benar-benar dewasa, kita pasti memilih solusi yang tepat untuk masalah rumah tangga kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh emosional, keegoisan, kemarahan, pasti kita langsung gampang memilih keputusan. Makanya sekarang saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya bilang sama orang, jangan ambil keputusan ketika kamu marah, dipenuhi dengan amarah, karena itu nanti akan menimbulkan salah memilih keputusan. Jadi saya katakan, mending kamu memilih keputusan ketika amarahmu padam, ketika kamu lagi kondisi damai. Pilihlah keputusan yang tepat. Ketika kita dikuasai amarah, memilih keputusan pasti berujung kepada penyesalan. Jadi makanya saya katakan, Tuhan tidak akan salah menempatkan jodoh kita. Kembali kepada diri kita, yaitu tadi kehendak bebas. Nah, tidak mungkin kembali kepada kitanya. Mungkin seperti itu Skylim, nggak tahu saya nama aslinya. Nah, mungkin seperti itu. Tuhan tidak pernah salah, tapi kembali kepada kitanya, kedua pasangan ini memilih solution atau jawaban yang tepat untuk kita tetap bertahan. Gitu. Shalom, Skylim. Bisa nambahin sedikit ini Skylim? Silakan. Wah, ini pertanyaannya Bang Skylim ini sangat luar biasa ya. Sangat sangat kritis gitu. Apakah hubungan itu bisa dikatakan berjodoh itu hanya sampai di jenjang pernikahan? Dan kenapa banyak hari-hari ini ketika sudah sampai di jenjang pernikahan tapi banyak juga perpisahan, cerai. Kita harus ingat juga gitu, sebenarnya kata cerai di dalam kekristenan itu tidak ada gitu ya, kecuali di dalam hukum perjanjian lama gitu, ketika bangsa Israel itu sendiri bebal gitu ya, istilahnya ya ngengah gitu ya, dibilangnya jugul, kalau dibilang kayak gitu ya, keras kepala gitu, sehingga ya Musa memberikan surat perceraian. Tapi sebenarnya apakah jodoh itu hanya sampai di jenjang pernikahan saja? Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat juga, ada juga ketika dia sudah menjadi janda atau dia sudah ditinggalkan suaminya, ataupun dia ditinggal mati oleh istrinya, dia menikah lagi. Berarti kan itu jodohnya sudah ketika dia menikah lagi gitu kan, ketika dia sudah menikah gitu. Ini memang pertanyaan yang sangat sangat kritis, seperti yang tadi di awal aku bilang, pertanyaan yang sangat kritis gitu. Apakah ini memang betul-betul dari Tuhan atau sesuai dengan rancangan Tuhan? Kita harus kembali lagi ke titik awal gitu, ketika seseorang itu ingin menyatakan dia ingin meminang suatu perempuan, ataupun dia